Dan ini orang memang bukan haters kamu aku lihat, tapi hanya menginginkan perhatianmu. Somehow energetically katanya kamu bisa membuat dia tertawa. Kemarahanmu itu dia tertawakan, kekesalanmu itu atau mungkin makian-makian kamu tadi itu dia tertawakan di kejauhan sono, ya. Kamu mungkin kayak ini mau harus dibilangin gimana lagi sih nih orang supaya bisa ngerti supaya jangan bikin aku marah mulu begitu. Tapi semakin kamu marah dia semakin senang. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan pesan dari seseorang yang selalu saja memancing emosimu. Untuk bulan Juli 2023 ya guys, for all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ada seseorang yang selalu saja memancing emosimu guys. Oke, mungkin kayak benci-benci tapi rindu gitu. Kamu itu kalau nggak melihat dia kecarian, tapi kalau bertemu dengan dia tuh rasanya pengen nabokin. Karena dia selalu berhasil nge-trigger emosimu atau bikin kamu marah atau bikin kamu kesal ya. Itu dia ciri-ciri dari readingan ini untuk kamu. Dan namanya saat ini sudah pop up di pikiran kamu, sudah muncul si ini. Kamu langsung udah mikirin. Kalau begitu keadaannya, you are very welcome here guys. Readingan ini mungkin untuk kamu ya. Tapi yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Itu hal yang biasa, jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Oke, apa katanya? Oh iya, The Page of Swords. Emang suka memancing-mancing ya. Dan The Page of Swords ini memang identik dengan kecerdasan guys, karena ini finding information dengan cara yang cerdas ya. Jadi dia tuh mengetahui banyak hal tentang kamu dan bisa mencari apapun yang dia butuhkan untuk nge-trigger kamu dari kebenaran tersebut. Dia tahu misalnya kalau kamu itu gampang marah kalau seandainya diganggu di jam sibuk lagi kerja. Nah, itu kan dia dapatkan informasi tersebut kan dari stalking ya. Misalnya kamu kelihatan, aduh males banget deh begini-begini, update status misalnya. Ini orang kayaknya setiap kali lagi rempong kerja atau lagi banyak kerjaan gampang marah deh, gampang ke-trigger deh gitu. Dan dia kan dapatkan itu dengan cara stalking. Lalu dia sengaja menghubungi kamu di saat kamu lagi sibuk atau bikin kamu kesel di saat kamu lagi sibuk. Itu yang membuat kamu emosi. Tapi dia melakukan itu dengan sengaja. Nah ini yang kita mau cari tahu guys. Kok bisa ada tipe orang yang menyebalkan seperti itu? Datang mendekati kamu, oke? Ini adalah mini video, durasinya singkat. Jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak akan bikin video extended ya guys. Tapi walaupun singkat, I will try to deliver the message clearly. This I promise you. Sudah. Orangnya sudah datang. Halo, kamu yang suka bikin kesel yang menonton video ini. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Oke, please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Pesan dari seseorang yang suka memancing emosimu. Kamu gak memperhatiin dia katanya. Lack of attention. Kak, dia bilang gini ya. Kamu tuh kalau lagi butuh dia selalu beri perhatian. Tapi kamu itu lack of attention, tidak berikan perhatian ke dia. Aku rasa ini bukan pacaran guys. Atau bisa jadi sih ya karena general reading. Tapi lebih ke arah masih PDKT begitu. Atau masih belum menyadari kalau kalian itu ada koneksi. Intinya dari sisi kamu ini masih kesel sama dia, masih belum bisa ngerasain bahwa this is deep emotion. Dan aku rasa ini adalah deep emotion. Karena benci dan cinta itu beda tipis guys, sehelai rambut. Karena sama-sama mengkonsumsi pikirannya. Nah, heartbroken, deeply hurt, sad, separation, break up, feeling lost, grieving, mourning. Ini orang yang jelas lagi dalam masalah ya. Tapi masalahnya bukan karena kamu atau bukan kamu yang bikin. Antara 3 atau 6 bulan terakhir, bisa jadi baru-baru ini juga. Tapi yang jelas ada masalah yang berkaitan dengan kekecewaan hati
ya. Putus cinta mungkin, atau ditinggalkan seseorang, ditinggal nikah, atau di ghosting seseorang gitu. Dan sebenarnya ini orang lagi kacau balau, dan kemudian lack of attention. Menurut dia tidak ada yang memperhatikan dia, ya. Dan dia pengen sekali ada perhatian untuknya. Itulah yang membuat dia memancing emosimu supaya kamu marah ke dia, supaya kamu mungkin memaki-maki dia. Tapi itu bisa kayak jadi sumber vitamin untuknya. Di tengah-tengah heartbroken, di tengah-tengah nobody pay attention for me. Oke. Orangnya jauh dari kamu sepertinya. Dan kamu mungkin tidak tahu kalau dia ini sedang heartbroken atau sedang dalam masa-masa proses healing dari kekecewaan ya. Kekecewaan yang aku maksud ini bukan harus tentang putus cinta juga ya guys. Karena ini general reading. Bisa jadi dia mungkin baru di PHK dan lagi gak ada kerjaan saat ini. Lagi nganggur, nunggu-nunggu cari kerjaan. Dan kemudian ya iseng mulai mengganggu. Dan kamu sedang kerja begitu ya. Atau bisa jadi mungkin ada peristiwa hidupnya yang mengecewakan dia, harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi menurut dia dengan mendapat perhatian termasuk dari kamu, itu bisa membuat dia sedikit melupakan masalahnya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Pesan dari seseorang yang sering memancing emosimu. Oh, kamu akan merindukan orang ini kalau dia berhenti mengganggumu. Kamu akan merindukannya. Somehow you enjoy. Kali ini kayak berantem kayak kucing dengan tikus begitu, but you enjoy this. Knight of Pentacles. Untuk kalian yang baru kenal online dengan orang ini dan menurut kalian sudah sangat mengganggu, tapi kalian tidak mau memblokir dia, ataupun kalau kalian blokir dia, kalian buka lagi blokirnya. Kalaupun kalian kayak merasa tiba-tiba dia tuh berhenti mengganggu kalian, tuh kalian kecarian begitu. Jauh aku lihat guys, tapi kayak ada rencana mau bertemu. Kopi darat. Sebentar ya. Oke. Dan Nine of Swords. Ini orang memang lagi banyak pikiran ya, overthinking dengan kehidupannya secara umum, dengan karirnya, dengan keuangannya mungkin ada masalah. Justice. Dan kemudian The Two of Swords. Kenapa The Two of Swords rajin banget datang ya hari ini? Oke. The Nine of Swords yang terlihat di sini begitu banyak masalah yang terjadi. Ini the real problem ya guys, karena semua sword itu akan dalam bentuk masalah nyata. Kecuali tadi Nine of Wands atau Ten of Wands itu ada di pikiran. Ini orang kayak mencoba untuk bisa melupakan masalahnya sejenak, dan itu yang membuat dia tuh iseng. Dan aku rasa bukan hanya ke kamu ya. Terutama untuk kalian yang masih jauh dan kemudian masih belum ada kejelasan hubungan kalian akan seperti apa. Ini bukan hanya ke kamu saja, dia tuh kayak sebar trigger-trigger untuk bikin orang emosi itu kemana-mana. Kadang memang cara orang berbeda-beda ya guys untuk mendapatkan perhatian, ya nggak sih? Kalian pasti punya pengalaman lah begitu ya. Teman sekantor itu cari perhatian dengan cara misalnya menggosipkan kita, atau mungkin membicarakan kejelekan kita. Itu sebenarnya cari perhatian semuanya guys. Karena kalau kamu tidak istimewa, dia tidak akan pernah memikirkan apapun tentang kamu. Dia tidak akan pernah mau melakukan apapun yang ada kaitannya dengan kamu. Dia tidak akan pernah mau menyebut namamu. Dia tidak akan pernah mau memikirkan kamu. Itulah kalau orang tidak merasa kita istimewa ya, termasuk para haters itu karena dia merasa kamu istimewa, cuman mereka nggak tahu bagaimana cara mengungkapkannya ya. Dan ini orang memang bukan haters kamu aku lihat, tapi hanya menginginkan perhatianmu. Somehow energetically katanya kamu bisa membuat dia tertawa. Kemarahanmu itu dia tertawakan, kekesalanmu itu atau mungkin makian-makian kamu tadi itu dia tertawakan di kejauhan sono ya. Kamu mungkin kayak ini mau harus dibilangin gimana lagi sih nih orang supaya bisa ngerti, supaya jangan bikin aku marah mulu begitu. Tapi semakin kamu marah dia semakin senang ya, but in a good way. Karena menurut dia itu hiburan bagi dia ya. Kalau saat ini kamu merasa terganggu ya sebaiknya kamu tidak merespon. Itu aja sih guys. Semua reaksi hanya karena ada aksi. Dan semua aksi belum tentu bisa dikasih reaksi ya. Jadi kalau ada aksi, kalau kamu tidak bereaksi, maka itu tidak akan back and forth.
Begitu dia mencoba membuat kamu kesal, kamu bisa mengendalikan dirimu dan kamu tidak membalasnya, tidak meresponnya. Makanya itu kan artinya hanya aksi, reaksi tidak ada. Dan kemudian kamu tidak memberikan energimu ke dia, ya. Hanya ada dua peluang yang mungkin terjadi. Sesudah itu dia akan menambah intensitasnya untuk nge-trigger kamu marah supaya kamu memberikan energi atau perhatianmu ke dia, atau dia akan berhenti. Ya. Kalau kamu memutuskan untuk tidak merespon lagi ini orang, pastikan kamu tetap strong untuk tidak merespon. Karena aku lihat dia bukan tipe orang yang dengan mudah akan menyerah. Ya. Entah kenapa aku ngerasa one day kamu akan semakin menyukai ini. Kalian akan menemukan titik tengah kalian dari yang gesek gitu. Kalian akan menemukan titik keseimbangan kalian berdua, di mana guyonan dia atau trigger dia tidak akan mengganggumu lagi, dan makian atau kemarahan kamu atau serangan kamu tidak akan bisa membuat dia mendapatkan apa yang dia inginkan lagi. Nah, disitulah titik meet up tadi aku lihat. Jadi akan stabil, balance, karena pada akhirnya semua di dunia ini akan berusaha mencari titik keseimbangan ya guys, equilibrium istilahnya. Semua akan berusaha mencari titik keseimbangan, karena kita itu akan selalu menyesuaikan dengan apapun yang terjadi, termasuk dengan orang yang menyebalkan. Oke. Dan itu yang aku lihat sebentar lagi akan terjadi di bulan Juli ini juga. Berarti ini sudah proses memancing dan terpancing ini sudah terjadi dari beberapa waktu sebelumnya, maybe 3 months back ya. Kata kartu The Justice datang di sini. Di sini adalah Major Arcana gitu, dan kemudian ini adalah tentang negosiasi ya guys, tentang berbicara bagaimana supaya justice itu kan seimbang ya, balance. Itu tadi yang aku bilang, antara aksi dan reaksi itu kan seimbang, atau antara yang di-trigger dan men-trigger itu akan dapat titik keseimbangan, dan itu atas kinerja dari universe begitu. Kalian itu tidak akan terpisah, kalian itu tidak akan stop komunikasi, kalian itu tidak akan kayak urusan kalian itu tidak akan diakhiri guys. Kalian harus mencari cara untuk bisa balance, seimbang. Dan itu perjuangan dari dua sisi, karena selalu kartu justice ini tentang timbangan kiri dan kanan untuk mencari balance. Oke. Dan ketika justice ini datang, ada negosiasi di sini, ada pembicaraan, ada keputusan yang dibuat, ada kesepakatan bersama, ada perdamaian. Ini yang tadi aku lihat sebagai kayak undangan untuk datang, mendekat, bertemu begitu. Ya mungkin saat ini masih kesannya bagimu impossible, Ray. Ini nyebelin banget, ngapain gue ketemu sama orang seperti dia begitu. Tapi karena The Justice datang, pada akhirnya kalian kiri dan kanan akan seimbang. Mau gak mau kalian akan meet up in the middle. Itu yang dia inginkan sebenarnya energetically, dan itu yang kamu inginkan energetically. Mungkin dari sisi kamu pengen make clear ini orang maunya apa sih gitu, dan dari di sisi dia pengen make clear supaya dia bisa tetap mendapatkan perhatianmu. Yang jelas ini orang sangat-sangat menginginkan perhatian darimu, karena kamu tidak bisa memberikan perhatian dalam bentuk romance, dalam bentuk sayang, apa kabar gitu. Ya dia memancing supaya kamu memberikan kebencian tadi. Lagi-lagi aku bilang di awal guys, benci dan cinta tipis bedanya hanya sehelai rambut. Dan itu tetap bisa dia rasakan dalam bentuk energi. Tergantung bagaimana cara dia merespon kemarahanmu. Dan aku lihat kemarahanmu, kekesalanmu, makianmu direspon dengan senyuman dan tawa, kesenangan. Oke, kalau kamu gak pengen bikin orang ini senang, maka kamu harus menghentikan semuanya. Tapi yang aku lihat pun kalau dia tidak mengganggu kamu kecarian. Di mana nih orang? Itu yang membuat itu efek dari The Justice ini begitulah ya. Karena ini bukan berdasarkan kendali kalian, bukan kamu yang keluarkan The Justice, dan bukan si dia yang mengeluarkan The Justice, tapi universe yang kasih The Justice. Kalian berdua harus berdamai begitu guys, karena ada urusan mungkin yang harus kalian bereskan bersama-sama. Just take how it resonate to personal life ya, to your personal life. Bisa jadi ini bukan tentang romance ya, bisa jadi ini persahabatan, bisa jadi ini partnership dalam bisnis, bisa jadi ini partnership dalam pekerjaan, sesama karyawan mungkin, atau vendor dengan supplier, apapun itu. Tapi yang jelas intinya kalian harus bisa balance, seimbang berdua, sehingga kalian bisa membicarakan sesuatu, menegosiasikan sesuatu untuk kepentingan kedua belah pihak. Dan di Juli ini rasa itu akan semakin kuat, keinginan untuk
seimbang kiri dan kanan antara kamu dan dia tadi itu akan semakin kuat, kayak pengen make it clear begitu mengenai yang terjadi di antara kalian berdua ini, tapi keraguan-raguan dari sisi dia. Aku nggak tahu kenapa dia ragu-ragu ya guys, karena ada Two Swords ini kan seperti di persimpangan jalan lanjut atau enggak gitu ya. Jadi saran aku untuk kamu sih dalam menghadapi orang seperti ini, karena dia senang enjoy dengan responmu. Kalau kamu merasa keberatan atau sudah mulai terganggu dalam keadaan ini, yang pasti jangan sampai ada reaksi darimu ketika dia memberikan aksi itu aja untuk mengkatnya. Ya. Even the justice muncul di sini terlihat kemungkinan besar ini di luar kendali kalian, karena kamu berarti yang nggak akan mau tidak memberikan reaksi. Kamu pasti akan tetap memberikan reaksi ke dia, karena ini di luar kendali kalian berdua begitu. Mudah-mudahan kalian paham dengan yang aku bilang ya guys, karena banyak banget yang bicara sama aku saat ini dan semuanya pengen ngomong baik dari sisi kamu dan dari sisi dia. Tapi tetap pada intinya ini orang tidak berbahaya. Ya, ini orang tidak ada niat jahat atau rencana jahat ke kamu, nggak ada sama sekali. Hanya saja cara dia meminta perhatian darimu yang mungkin agak berbeda dibandingkan orang lain. Dan mungkin kamu jarang bertemu tipe orang yang seperti ini gitu ya, yang memancing kemarahan untuk mendapatkan perhatian. Oke, mungkin kalau kamu bisa ganti kemarahanmu tadi dengan ya bersikap biasa lah ya, ketika dia nge-trigger gitu, kamu menanggapi dia itu dengan apapun itu tapi bukan kemarahan. Mungkin sifat dia itu bisa berubah, ya sikapnya bisa berubah. Mungkin dia akan berusaha untuk bersikap lebih baik gitu ya, berusaha untuk menghilangkan trigger-trigger tadi atau berhenti memancing-mancing emosimu. Bisa jadi kalian akan lebih berbicara itu lebih dewasa begitu ya. Tergantung bagaimana sikap kamu sih sebenarnya. Oke, pokoknya selama kamu masih marah, selama kamu masih emosi, dia masih akan tetap melakukan hal yang sama, memancing-mancing. Silakan diubah cara kamu menghadapi ini orang, dan lihatlah the justice ini nanti ditegakkan di antara kalian berdua. Ya. Jauh ini orang ya, aku lihat ya, tidak harus sih, tapi karena general reading kan aku harus sampaikan kriterianya. Kalau sejauh apapun nanti, tapi tetap ada meet up, aku lihat ada ketemuannya ya. Dan mudah-mudahan nanti ketika ketemuan kalian gak berantem lagi guys, gak kayak kucing sama tikus, tapi bisa lebih dewasa. Oke? Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Pesan dari seseorang yang sering memancing emosimu untuk bulan Juli 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.